sebelumnya tak kenalkan dulu alat-alatnya. Ini namanya manometer line. Ini manometer line manual. Tadi di situ belum kita bahas ya. Nilai normal dari CVP itu 3 sampai 8 cm/2O cm air. Atau 2 sampai 6 mm Hg. Nah, kalau yang cm H2O itu kita menggunakan manometer lain yang biasa seperti ini. Tapi kalau yang mmHg, milimeter Hg itu menggunakan alat namanya transducer yang akan disambungkan langsung ke, jadi nanti dari sini nih kemudian disambungkan sama transdom, terus ada transducer yang akan mengubah tekanan menjadi gelombang. Nah, nanti dia akan langsung disambungkan ke monitor sentral. Itu yang satuannya dengan mmHg. Nah, yang kita pelajari sore ini kita menggunakan yang satuannya cm H2O. Jadi menggunakan manometer line biasa. Nah, ini namanya manometer line. Nah, kemudian CVC itu ini. CVC itu ini. Mungkin kalau di sini ya. Cuma satu itu ya. Jadi ini CVC itu bukain aja lah ya. Itu gambarin lagi. Nah, nih. CVC itu kateter kayak gini. Nah, dia ada yang single lumen, artinya dia cuma satu. Ini double lumen, ada yang tiga lumen. Nah, setiap lumen ini nanti dia akan terbagi. Ini kan kebetulan yang kita pelajari sekarang ini ada 3 lumen ya. Oh iya, oke. Ini ada 3 lumen. Nah, masing-masing lumen ini jadi akan lubangnya. Nah, ini akan ada 3 lubang. Kalau dia 3 lumen, di sini akan ada 3 lubang. Ada yang proksimal, ada yang medial, ada yang distal. Nah, yang kita pakai untuk mengukur CVP, jadi line yang kita pakai untuk mengukur CVP itu yang bagian distal. Jadi bagian yang paling ujung. Jadi yang tepat di atas atrium kanan. Nah, jadi yang di sini, lubang yang distal itu yang paling ujung sini. Nah, kita bisa lihat dari sini tulisannya. Di sini ada tulisannya. Ini ada ada proksimal, distal, ada medial. Nah, yang kita gunakan untuk kita cabangkan dengan manometer line itu yang di distal. Yang lainnya bisa untuk terapi cairan, bisa untuk obat-obatan. Jadi yang pertama tadi kita harus menentukan. Nah, ini sebenarnya masuk ke sini ya. Nah, ke jantung, ke atas jantung, sebelum jantung, di atas atrium kanan. Tapi karena ini ada, kita akan mengalirkan cairan biar konturnya nggak besar. Nah, kita taruh di bawah. Terus yang pertama tadi kita menentukan zero point pada tubuh pasien. Tentu saja pakainya dibuka dulu pasiennya. Tutupan ya. Dari bawah klavikula itu kan satu ya, spasial kosta 1. Kemudian ini kosta 2, ini spasial kedua, ini tulang, ini 3, 6, ini 4. Kemudian kita tarik garis ke mid aksila. Nah, ini kira-kira nih tangan aksilanya sini ya. Nah, berarti di sinilah zero point-nya. Sini kita tandai boleh. Kasih titik. Kalau di tubuh pasien tidak akan berubah. Nanti yang bisa berubah itu tinggi zero point ini kita leveling dengan manometer line kalau posisi pasien berubah. Jadi pasien boleh kok sampai ya semi polar lah, jangan sampai polar, tapi semi polar aja. Karena nanti kalau
Fowler kita terlalu tinggi menempatkan dari manometer lainnya. Kalau semi Fowler kan lumayan masih bisa berkantor apa dengan apa tinggi manometernya. Kalau posisinya berubah dari supine ke semi Fowler, nanti pasti tinggi zero point-nya akan berubah karena kan posisi pasiennya akan berubah tuh. Nah, akan lebih naik. Nah, setelah itu setelah kita menentukan zero point pada tubuh pasien, kemudian kita akan mengalirkan. Jadi cairan yang kita gunakan untuk mengukur CVP itu cairan isotonis yang sering kita gunakan NaCl. Jadi ini akan dicabang NaCl dicabang dengan selang manometer ya. Nah, kita akan mengalirkan NaCl ke dalam manometer lain. Nah, ini ada 3W namanya. Udah pernah lihat ya? Ya. 3W itu bentuknya macam-macam. Kalau yang ini namanya perfusor apa ya sih? BD connecta ya, seperti ini. Kalau yang ini kata bilangnya namanya 3W. Yang jelas BD connecta juga 3W, yang 3W biasa kayak ini juga namanya 3W. Tetap 3 jalan. Nah, kalau kita mau mengalirkan NaCl ke dalam manometer lain, ini off-nya kita arahkan ke tubuh pasien. Jadi yang di tubuh pasien kita tutup. Modelnya lain-lain ya. Kalau yang ini yang panjang yang off, kalau yang ini yang pendek yang off. Ini ada. Kalau yang ini pendek-pendek tapi dia ada jalannya, yang off, yang panjang. Nah, kita mau mengalirkan NaCl ke dalam manometer lain, berarti yang dari tubuh pasien kita tutup. Nah, jadi arahnya hanya dari NaCl ke manometer lain. Nah, kemudian kita alirkan, bisa kita naikkan. Nah, sebentar. Sebelum kita mengalirkan ini, kita harus mengukur tinggi zero point pada tubuh pasien ini di manometer dianggap berapa. Namanya melakukan leveling. Ini waterpass kayak tukang batu, tukang bangunan gitu. Yang satu kita tempelkan di tubuh pasien, yang satu kita tempelkan di manometer. Yang di tubuh pasien berhenti aja toh. Nah, kemudian kita samakan tinggi air ini setinggi zero point di tubuh pasien. Nih kalau ini masih tinggi berarti kurang turun toh. Nah, yang diturunkan yang di manometer. Maka kita tetap lihat yang di tubuh pasien. Kalau sudah, kemudian kita lihat di sini dianggap berapa? 9 8 Berapa? 8,5 itu ya? Ya, oke. Berarti di 8,5. Jadi yang di tubuh pasien diam, yang dinaik turunkan yang di sini. Ya. Ini karena di dalamnya sudah banyak ini loh jamur, jadi ini nggak valid sebenarnya ini bisa. Dapat dari 8,5 ya. Ingat-ingat zero point pada skala manometer 8,5. Setelah itu tadi kita mengalirkan NaCl ke dalam manometer. Kita bisa naikkan sekitar 25 cm. Kalau tadi 8,5 ya 33,5 ya. Oh, nggak ngerti ya. Dekat tinggalkan. Udah naik belum? Udah Ya. Dan kemudian di stop kalau udah. Dan setelah itu kita matikan akses intravena yang ke pasien, yang cairan saja. Jadi kalau ada cairan rumatan yang diberikan kepada pasien, kita hentikan sebentar, kita off-kan. Kecuali obat-obatan inotropik yang ketika kita hentikan akan mempengaruhi hemodinamik, tidak perlu dihentikan karena juga sisanya juga cuma sedikit kok, nggak masalah, nggak akan berpengaruh. Infus aja yang kita matikan dulu, baru setelah itu kita alirkan NaCl dari dalam manometer ke tubuh pasien. Nah, off-nya kita arahkan ke NaCl. Nah, sekarang ini dilihat.
Kalau pada pasien beneran, ini akan turun seiring respirasi pasien. Jadi dia baru turun, nafas lagi dia akan turun lagi, nafas akan turun lagi, dan dia akan berhenti dan tidak turun lagi, dan ada undulasi. Jadi dia hanya naik turun dan tidak turun lagi. Dan disitulah nilai CVP pada skala. Nah, itu nilai CVP pada skala. Tadi kan 0 poinnya kan ada kan, jadi nilai CVP pasiennya itu nilai CVP pada skala dikurangi 0 poinnya. Karena 0 poin kan tidak selalu 0 tuh. Nah, kalau 0 poinnya pasti di 0, ya tinggal kita lihat aja, misalkan 0 poinnya 0, nilai di sini berhenti di angka 10, berarti 10. Tapi tadi kan kita mendapatkan 0 poinnya di angka 8,5. Jadi nilai CVP-nya itu nilai CVP pada skala dikurangi 0 poinnya. Jadi di sini berhenti di angka 10. 10 dikurangi 8,5, berarti nilainya 1,5. Setelah nilai CVP-nya itu nilai CVP pada skala dikurangi 0 poinnya. 0 poin dari hasil Leveling tadi. iya leveling. Kalau sudah selesai, kemudian ini kita tutup aja. Nah, kemudian infusnya dijalankan kembali. Nah, selesai. Nah, apa? Water pass tadi. Saya masih agak bingung. Itu harus sama tinggi atau gimana? Apanya? Water pass-nya apa meletakkan manometernya? Manometernya. Manometernya paling tidak dia sejajar dengan bed pasien. Bed pasien itu busanya, besinya, apa bagian bawah dari Datar. pasien? Ini nih. Dataran pasien. Busanya yang paling atas. Oh, Cuman kan ini Mister ini tuh macam-macam. Ada yang ini kan cuma 30 cm, ada yang 40 cm juga. Ada yang 50 cm juga. Terus water passnya tadi tuh airnya setengah ini berarti. Kalau sepenuh nggak bisa. Jadi setengah sampai. Prinsipnya kalau kita nggak punya kayak gitu bisa sih pakai mistar, cuman kita harus benar-benar samakan ini tinggi, lurus, benar-benar lurus. Kalau pakai ini kan kita tinggal menyamakan tinggi airnya. Jadi tinggi sini sama sini kita samakan tinggi, kita tentukan tingginya di sini, kita lihat di sini diambil berapa. Ya, berarti kalau misalkan makin besar dari 0 poinnya ini ke dataran ini tingginya apa? Ini kita kan menyamakan tingginya ini dengan manometernya. Iya, tapi kenapa nggak langsung manometernya di tempelkan? Gitu. Kalau ditempelkan di sini ya. Lah ini kan ini ada selangnya juga nih. Apa kita mau megangin gini terus? Oh iya. Ya. Dan ini kan kita mengukurkan sehari minimal 3 kali ya. Paling nggak setiap shift kita ngukur. Jadi memang ini kita tempelkan di yang ini. Berapa kali mau ukurnya? Ya minimal tiap shift kita ukur lah. Atau misalkan sebaiknya sih untuk monitoring saat datang kita ukur, saat mau ukuran kita juga ukur. Jadi tahu. Ya sih. Apa di bangsa juga? Bisa juga di bangsa, tapi seringnya di ICU. Soalnya belum baru-baru ya. Harga ini ya. Kadang di bangsa juga masih terpasang kok. Cuman di ICU tempat saya bekerja juga tidak terlalu sering juga pasien CVC. Tapi kalau di Sarjito hampir semua pasien yang di ICU itu pasang CVC. Menyenangkan kita. CVC itu kan bisa juga untuk mengambil akses darah vena juga. Jadi kan karena dia di vena besar, jadi kita bisa langsung ambil akses. Ya walaupun sebelumnya kita buang dulu kan, kita aspirasi, kita buang dulu sekitar 2 cc, baru kemudian kita berasin lagi. Bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau prosedurnya sama ya, kayak perinteraksi, catatan keperawatan, verifikasi order, kemudian siapkan alatnya, cuci tangan, terus ke pasien, jelaskan tujuan, jangan lupa prosedurnya singkat sesuai dengan pemahaman pasien seperti apa,
Terus jangan lupa tanyakan keluhan pasien atau mungkin ada hal yang perlu dibantu dari pasiennya. Kemudian apakah ada pertanyaan dari pasiennya, itu ada poin-poinnya. Jadi jangan hal yang sepele jangan kelewat, biar nilainya 100 semua. Dan cuci tangan sebelum dan sesudah. Jangan lupa. Prinsipnya steril. Kalau prinsipnya kita bersih aja sih. Kalau untuk pengukuran CVP ya bersih, kita pakai hand spoon bersih. Tapi kalau untuk perawatan CVC-nya steril. Ibu bisa diulangi Ulangi? yang hitung Hitung ini. iya. Ya. Jadi Contohnya dari depan aja ya. Oh iya. Yang pertama kan tadi kita cek ordernya, kita baca catatan perawatan bahwa pasien benar terpasang CVC. Kemudian kita siapkan alatnya pakai pakai water pass atau pipa U, kemudian cuci tangan dan ke pasiennya. Selamat pagi Pak Budi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik ya, alhamdulillah. Bisa tidur semalam Pak? Enggak bisa. Bisa. Oh, Pikiran sakit ya? Oh iya. Pikiran Oke. Gini Pak, kedatangan saya kemari untuk mengukur kebutuhan cairan dalam tubuh Bapak, apakah sudah cukup atau belum. Nanti dengan memasukkan cairan ini Pak, cairan ini ke dalam infus yang dipasang di bahu Bapak. Insya Allah tidak akan terasa bagaimana. Bapak tidak perlu khawatir. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak. Ada? Atau mungkin ada yang perlu saya bantu dulu sebelum kita melakukan tindakan ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, nanti kita akan melakukan tindakan ini sekitar 2 menit Pak. Ya 5 menit Pak, 5 menit. Cepat kok. Kalau begitu kita mulai sekarang ya Pak ya. Kita baca basmalah bersama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget. Sudah, setelah itu kita maaf ya Pak ya, permisi ya. Saya buka bajunya dulu. Kemudian kita ukur. Nih, di sini kan klavikula nih. Di bawahnya nih 1 spasial, mata 1. Kemudian kita cari nih kosta di bawahnya. Ini kosta toh, nanti di bawah kosta nih spasianya kan 2. Nah ini kemudian ini pindah di sini toh, ini biar untuk mencari kosta lagi nih. Oh ini ada kosta, ini pindah, bawahnya ini 3, ini cari kosta lagi. Nah, di sini 4. Nah kemudian kita tarik garis ke lateral, kemudian mid aksila. Nah yang terpotongan di sini lah 0 poinnya. Udah? Setelah itu kita lakukan terus ngerti ya? Terus kita lakukan ya dilakukan. Misalkan tingginya di angka berapa? Mau bikin tuh lupa terus ya kalau sudah di rumah sakit tuh. Sama ya, 8,5. Dan 8,5. Setelah itu kita alirkan NaCl ke manometer lain. Ini kebetulan sudah arahnya sudah dari manometer, dari NaCl ke manometer. Ini kita naikkan aja. Sudah. Setelah itu infus yang tadinya kita hentikan dulu sebentar, dan ini kita alirkan. Kita akan turun. Ini angka 14. Yang ke berapa? 14 lebih 8. 15.
Bawahnya 15. Bawahnya 15. 13. Ya, berarti 13 ya benernya. Ini kan ini dikembalikan alirannya. Berarti 13 dikurangi 8,5. 4,5 ya, 4,5 ya. Kemudian dituliskan hasilnya. Pak Budi, alhamdulillah ini sudah selesai. Hasilnya baik Pak, dari cairan dalam tubuh Bapak sudah cukup, nilai normal. Jadi kalau normal kan tetesannya tetap maintenance biasa ya, jadi tidak kita rubah, kecuali kalau misalkan nilainya kurang bisa kita loading cairan. Misalnya kita konsulkan ke dokter dulu, perlu loadingnya berapa. Kalau berlebih berarti bisa kita restriksi cairan, kita pelankan cairannya sambil, atau mungkin perlu diuretik apa, nanti kita konsultasikan dengan dokter. Ini alhamdulillah hasilnya bagus Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, nanti saya kembali lagi pukul 10 untuk mengukur suhu tubuh Bapak. Terima kasih atas kebersamanya. Saya permisi dulu ya Pak. Sudah, kemudian cuci tangan. Cuci tangan dulu ya. Iya. Cuci tangan, baru dokumentasikan hasilnya apa, kemudian analisisnya apa, dananya apa. Itu terpasang di dalam Iya, ini di dalam tubuh. jantung. Di atas atrium kanan. Berarti sebenarnya dia mengalami pembedahan atau Enggak. apa dari Kayak injeksi itu terus biasanya. Nah, jadi kayak masang infus aja. Makanya kan nanti kita bisa tahu. Dia kan di sini ya, di sebelah ya. Jadi di anestesi lokal dulu. Terus baru setelah itu nanti masalahnya setnya nggak lengkap ya. Yang masang juga bukan kita sih, ahli anestesi. Nah, ya, cukup tahu. Jadi Kita cukup tahu aja prosedurnya. makanya Bu, Jadi nanti ada kayak buket besar itu dipakai untuk masuk dulu, kemudian nanti ada bantuan kayak wire itu untuk membantu masukkan ini. kayak yang Ke kaku jantung. gitu ya Bu. Bentuknya kaku atau Bentuknya nggak elastis. baru dia masuk ke dalam Tubuh. tubuh Ke biar dalam. masuk ke Di- berarti ventricle. Di atas atrium kanan. Oh iya di Sebelum masuk ke jantung. oh berarti Jadi kayak enggak di ini Bu kayak berarti kayak kalian Sebelum bilang atrium apa? kanan. Sebelum atrium kanan berarti kan dia di vena cava. Oh iya vena cava superior. Oh berarti hanya masih sedikit kayak gitu Bu. Dia nggak sampai masuk ke Ke jantung. atrium, tapi di atas atrium. Oh, Sebelum masuk ke atrium. Ya. Jadi pertemuan vena cava superior inferior itu seperti itu. Itu nggak kayak gini, makanya ini kan harusnya di dalam. Tadi saya sudah bilang ya. Cuman karena ini ada cairan, saya alirkan di sini. Tadi cuma titik buat nentuin ukur. Berarti yang sebenarnya itu sini ya Bu ya. Sini. Keliling. Setelah itu mungkin kita belajar tentang perawatan. Ya.